Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ulat Kecil yang Sabar dan Belalang yang Sombong. Sebelum kita ke cerita, sebaiknya kita paham dulu apa itu sih sebenarnya dongeng. Jadi, dongeng ialah sebuah karya sastra lama yang berisi cerita khayalan atau fiktif yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai serta pesan moral yang dapat mendidik anak. Walaupun dongeng ini bersifat fiktif, terkadang ada beberapa dongeng yang terinspirasi dari kehidupan nyata yang benar-benar terjadi. Ada beberapa jenis dongeng. Di dalam video ini, dongeng yang saya pilih yaitu jenis fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang dimana binatang-binatang menjadi tokohnya. Binatang-binatang ini seolah-olah seperti memiliki sifat seperti manusia. Misalnya dapat berbicara, dapat berpikir, memiliki perasaan, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita kepada cerita. Ulat kecil yang sabar dan belalang yang sombong. Di sebuah hutan, ada seekor ulat kecil yang tinggal di atas pohon sendirian. Ulat kecil ini senang sekali memakan daun-daun yang ada di pohon tersebut. Sampai suatu hari, ada seekor belalang yang lompat menghampiri si ulat kecil. Hai ulat kecil, Sapa si belalang sombong. hai belalang. Ulat kecil membalas dengan senyuman ramah. Lalu belalang berkata, Ulat, kau tahu bahwa daun yang ada di pohon ini sebentar lagi akan habis? Jika kamu tidak pindah dari pohon ini, kamu akan mati kelaparan. Iya belalang, tapi aku tidak bisa berpindah dengan cepat. Jalanku sangat lambat. Bagaimana kamu menolongku? Kamu menggendongku dan melompat ke pohon yang ada di seberang sana. Tidak ulat, kau berat. Siapa suruh kamu tidak bisa bergerak dengan cepat seperti aku? Maka dari itu belalang, aku butuh bantuanmu agar aku bisa mudah berpindah tempat tanpa diburu hewan lain. kata ulat kecil dengan wajah yang sedih. Hahaha, itu sudah menjadi masalahmu ulat kecil. Aku tidak mau membantumu. Dah, selamat berjuang. Belalang yang sombong itu pun lalu pergi meninggalkan ulat kecil. Mendengar ejekan dari belalang, ulat kecil menerima dengan sabar. Ia tidak marah kepada belalang dan terus menghabiskan hari-harinya di atas pohon tanpa mengeluhkan kalau daun yang ada di pohon tersebut akan habis. Keesokan harinya, belalang kembali datang menemui ulat kecil. Ia melompat-lompat dengan sombong mendekati ulat kecil. Hei ulat kecil, kamu masih saja di sini. Kamu tidak mau pergi mencari makanan yang banyak? Tidak, aku akan tetap di sini belalang. Kalau kamu di sini, kamu akan mati kelaparan ulat kecil. Aku pikir makanan ini sudah cukup untukku. Kalau makanan ini habis, kamu bagaimana? Lalu apa kamu tidak merasa kesepian sendirian di sini? Lalu, maukah kau menolongku berpindah ke pohon yang lain, belalang? Kamu harus berusaha sendiri, ulat kecil. Aku tidak bisa membantumu. Sudah ya, aku pergi dulu. Dadah. Kemudian, belalang yang sombong itu pun pergi meninggalkan ulat kecil dengan hati senang sambil melompat-lompat dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Sementara ulat kecil dengan sabar menetap di atas pohon dan terus memakan daun yang ada di sana tanpa memikirkan kata-kata belalang. Setiap hari, belalang sombong itu terus-menerus datang menemui ulat kecil untuk mengejeknya dan menyombongkan dirinya. Tetapi ulat kecil terus menjalankan hari-harinya seperti biasa dan ia menerima ejekan dari belalang dengan sabar. Suatu hari, saat belalang sombong datang lagi untuk menemui ulat kecil, ia bingung karena ulat kecil tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah gumpalan
berwarna hijau yang bergelantungan di atas dahan pohon. Belalang sombong pun mencari-cari ulat kecil. Ia melompat dan memanggil si ulat kecil, tetapi tidak ada jawaban darinya. Ulat kecil, ulat jelek, di mana kau? Sudah berhari-hari belalang sombong mencari ulat kecil, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Yang ada hanyalah gumpalan aneh yang terus-menerus ada di tempat ulat kecil. Tetapi kali ini belalang merasa aneh karena gumpalan tersebut sudah terbuka dengan lebar seperti ada yang merusaknya. Beberapa saat setelah lama mencari ulat kecil, belalang mendengar suara ulat kecil memanggil-manggil namanya. Hai belalang. Ulat kecil, itu kamu. Kamu di mana? Tanya belalang sambil menengok ke arah kanan dan kiri. Aku di atas sini, belalang. Kata ulat kecil. Belalang pun menegakkan kepalanya ke atas dan melihat seekor kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Hah? Siapa kamu? Aku si ulat kecil, belalang. Apa? Bagaimana bisa? Iya, saat aku masih menjadi ulat, aku akan makan banyak daun dan berubah menjadi kepompong seperti itu. Lalu, berhari-hari setelah kepompong sempurna, aku akan keluar menjadi kupu-kupu seperti ini. Lanjut ulat kecil menjelaskan. Tidak mungkin. Bagaimana ulat kecil yang lemah dan jelek bisa menjadi kupu-kupu cantik sepertimu? Tentu saja bisa. Kata ulat kecil dengan tersenyum. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mencari makanan dan teman-temanku. Dadah belalang. Ulat kecil yang sudah menjadi kupu-kupu yang cantik itu lalu pergi meninggalkan belalang yang sombong. Belalang yang masih tidak percaya hanya terdiam melihat ulat kecil terbang jauh dan tidak menyadari ada kodok di belakang belalang yang perlahan mendekatinya. Lalu, saat belalang berbalik ke belakang, kodok tersebut memakan si belalang yang sombong. Akhirnya pun, karena kesabaran si ulat kecil, ia mendapatkan kebahagiaan menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang kemanapun yang ia mau. Sebaliknya, karena kesombongan belalang, ia berakhir buruk dengan dimakan sang kodok. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut ialah, janganlah kita berperilaku sombong terhadap sesama, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi kepada kita. Sekian tentang cerita dongeng ulat kecil yang sabar dan belalang yang sombong. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.